Orang menuntut itu ndak memadah dengan waktu 1 bulan 2 bulan alim ndak. Tuan-tuan guru kita dulu jadi ulama, jadi mufti memfatwakan hukum. Ini puluhan tahun di pondok. Ada yang cepat sekurang-kurangnya 7 tahun. Bahkan kulo itu kami di pondok pesantren di Aceh. Alhamdulillah kita di sana mempunyai santriwan dan santriwati 7.000 kurang lebih. Amanat daripada Abah, sekurang-kurang menuntut itu menetap di pondok 14 tahun, 7 tahun belajar, 7 tahunnya mengajar, 7 tahun belajar, 7 tahun mengajar, sekurang-kurangnya menetap di pondok. Tapi kulo ndak sempat belajar 7 tahun. 4 tahun belajar sudah keluar berdakwah. 4 tahun belajar sudah mencoba-coba, kalau kata orang Aceh itu mendapat angin darat, sehingga ke Banda Aceh, ke Jakarta, ke Banda Aceh, di Aceh. Asik pulang pergi ya dalam misi berdakwah. Walaupun bukan dakwah kita tenar seperti ustadz-ustadz yang tenar seperti sekarang, tapi mencoba merintis. Dikarenakan kulo ketika mondok ndak sempurna, insyaallah mempunyai hajat ingin meneruskan sekitar 13 tahun lagi. Amin. Tolong diamini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkat doa jenengan semua ini hajat saya dikabulkan oleh Allah. Hadirin yang berbahagia, dua golongan manusia yang diakui Rasulullah sebagai manusia. Yang lain selain daripadanya hamajun hamaji, hewan yang melata-lata. Artinya bukan manusia pada pengakuan Nabi. Nah, kita yang sekarang mendapat titel, mendapat pengakuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Ya, seharusnya kita dianjurkan mempunyai prinsip hidup ish kariman au mutsyahidan. Hidup mulia, mati syahid. Hidup mulia itu gimana, Tad? Ya ini, kita ini orang-orang yang mulia, orang-orang yang telah diakui oleh baginda Nabi sebagai manusia. Itu di depan gerbang itu ada slogan mewujudkan generasi yang bermanfaat, yang berilmu. Gimana itu? Berilmu. Gimana itu depan tuh? Ada yang hafal? Enggak. Berilmu yang ujung-ujungnya berbangsa kepada taat kepada bangsa dan negara. Itu slogan, bukan tulisan untuk biasa-biasa saja. Mengandung ilmu, mengandung pesan yang sangat mendalam. Artinya kita sebagai pelajar wujudkan diri kita. Biar dulu kucing lewat. Wujudkan diri kita menjadi pelajar yang berilmu, bermanfaat bagi bangsa, bagi agama, bangsa dan negara. Timbul pertanyaan, Tad, kami kan cewek. Kami Ndak mungkin jadi seorang pendai kondang. Ada di Pulau Jawa ini pendai daiyah yang sedang tenar. Kenal? Siapa? Ustazah mumpuni. Kulo yang orang Aceh tahu, kok panjenengan yang orang Jawa tak tahu. Ustazah Oki siapa? Gimana? Siapa? Yang jadi yang main film Ketika Cinta Bertasbih. Masya Allah, tenarnya bukan main. Menjadi ustazah daiyah. Tidak ada yang mustahil kalau Allah menghendaki. Ini di antara antunna semua bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat, bisa menjadi daiyah.
Kalau kita dalam lembaga kita dakwati Islami ini khusus. Tidak boleh ini apa dari orang lelaki guru-guruan tidak boleh mengajar wanita-wanita, tidak boleh, enggak diperizinkan. Maka yang mengajar ini santri-santriwati ini khusus ustazah. Ini dalam lembaga dakwah Islami di Pakistan. Nah, kita di Indonesia, kita dalam madhab Syafi'i mempunyai tata cara undang-undang untuk mengajar perempuan. Selama yang diajarkan itu bukan ilmu wajib, ilmu fardhu ain, ini boleh diajarkan dengan memakai satrah. Tahu? Apa? Satir. Penghalang. Kalau semacam ini hukumnya gimana? Menurut versi kitab I'anatul Talibin haram. Tapi itu mudah-mudahan tidak haram. Maka sangat beruntung jika kita mempunyai pondok pesantren yang khusus putri yang mengajarkan kita, mungkin juga ustazah, ya, tidak bercampur aduk dengan orang-orang lelaki, putra-putra, dengan santri-santriwan. Banyak kejadian yang berendengan antara pondok santriwan dengan santriwati. Kejadian Masya Allah berbagai macam ragam. Aib pondok pesantren sangat banyak terjadi, namun wajib kita tutupi. Dikarenakan bercampur bersebelahan antara putra dan putri. Maka ini satu Masya Allah luar biasa. Khusus untuk putri. Ada santriwan di sini? Ada? Tidak ada. Khusus yang mengajar mungkin ustaz. Ustaz ya wajar. Ustaz sudah besar, sudah berkeluarga. Hadirin yang berbahagia, wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Ish kariman au mut syahidan, hidup mulia ataupun mati syahid. Okay. Hidup mulia kita jadi seorang santri mondok di pondok ini sangat mulia. Percaya enggak? Percaya kehidupan seorang pelajar ini kehidupan yang sangat mulia di sisi Allah? Percaya? Enggak. Yang enggak percaya artinya masih kurang yakin dalam menuntut. Wong gimana kita enggak percaya? Yang pertama, derajat penuntut ilmu diakui sebagai manusia oleh baginda Rasul. Ya, dalam sebuah hadis, penuntut ilmu dikala keluar ini jangankan apa yang diinjak oleh penuntut ilmu tersebut bertasbih kepada penuntut tersebut. Sehingga ikan-ikan di lautan juga bertasbih memohon keampunan bagi para pelajar. Ada satu riwayat yang mungkin baru-baru ini terjadi di Suriah. Dijelaskan oleh ulama dari Suriah tersebut, ada seorang wanita mati. Dalam bahasa di sini apa katakan mati itu? Ini enggak dalam bahasa Jawa apa? Mate. Sedo. Ya. Ada seorang perempuan yang sedo. Ya. Setelah meninggal, ternyata penggali kuburan wanita tersebut ketika hendak menurunkan ke dalam liang lahat. Apa yang terjadi? Datang orang yang bersyurban segala seragam putih mengambil itu jenazah serentak. Yang tukang penggali kubur tersebut pingsan. Setelah pingsan, tersadar dari siuman pingsannya, beliau ini yang namanya jenazah ini dibawa pergi. Seakan-akan ada suara yang membisikkan kepada beliau, ini jenazah tempatnya bukan di sini. Ndak, Allah simpan itu jenazah sendiri di kuburan. Satu kali. Kali yang lain kejadian yang sama, seorang wanita meninggal. Apa tadi? Sedo. Seorang perempuan sedo. Setelah hendak dimakamkan, hal yang sama terjadi. Ternyata ketika kejadian yang pertama penggali kubur ini
pingsan melihatnya. Kejadian yang kedua karena sudah berpengalaman, tidak pingsan, menanyakan kepada orang yang mengambil itu jenazah. Wong mas, ente siapa? Ana malaikat nukar nakir. Malaikat nukar atau nakir. Wong kok diambil ini jenazah? Ini jenazah Allah tidak mengizinkan untuk ini jenazah tinggal sendiri di kuburan. Ente tahu ini jenazah siapa? Enggak. Ini jenazah penuntut ilmu. Masya Allah. Suka ndak mati ketika menuntut ilmu? Suka? Suka. Mudah-mudahan yang suka cepat mati. Jangan. Pengen mati? Banyak kejadian di Aceh, Masya Allah. Banyak yang ya sebaya-sebaya dengan antuna. Ini gara-gara sakit panas di pondok, pulang ke rumah 3 hari di rumah sedo. Masya Allah, sungguh mengesankan. Ya. Banyak kejadian para santri kita yang sakit di pondok dipulangkan ke rumah sedo. Alhamdulillah, ini mati syahid. Wong syahid itu bukan hanya kita perang fi sabilillah, bukan. Syahid itu ada syahid duniawi dan syahid ukhrawi. Syahid duniawi salah satunya berperang fi sabilillah, memperangi ahlil bughah. Golongan-golongan yang memberontak, para teroris ini diperangi ketika dari pihak negara meninggal karena dibunuh oleh teroris yang memberontak kepada negara tersebut. Ini yang meninggal ini mati syahid. Ini syahid duniawi. Artinya orang syahid itu tidak dimandikan, tidak dikafani. Betul. Cuman disalati dan ditanam, dikubur. Ada syahid yang kedua, syahid ukhrawi. Salah satu syahid ukhrawi ialah syahidnya, matinya para pelajar di ketika masih dalam tahap menuntut ilmu. Pengen mati ketika menuntut ilmu? Pengen? Enggak. Ngapain? Gini loh, mati itu kita takut, enggak takut, tetap akan datang. Ya mendingan syukur-syukur kalau mati kita di pondok daripada mati di jalan raya, daripada mati di tempat maksiat. Betapa banyak mereka yang sedang bermaksiat mati begitu saja. Ya. Maka kita doakan dikala kita sakaratul maut hendaknya di tempat yang penuh berkah. Salah satunya pondok pesantren. Hadirin yang berbahagia, sedang jamaah mustami'ah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud, dulu suka fi majlisil ilmi la tamassu kalaman wala taktubu harfan khairul laka min idqi alfi raqabatin. Wahai Ibnu Mas'ud, engkau duduk dalam majelis ilmu yang engkau tidak pernah memegang kalam pulpen dan tidak pernah menulis satu huruf pun, itu lebih baik kepadamu daripada memerdekakan 1000 budak hamba sahaya. Ya, masih ragu dengan janjinya Rasulullah? Ragu? Enggak. Kalau tidak ragu, mari kita amalkan ini hadis Rasulullah. Duduk sejenak dalam majelis ilmu sesaat, ini lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak hamba sahaya. Ya. Wa nadruka ila wajhil alimi khairul laka min tasaddaqta alfi farsin fi sabilillah. Engkau melihat kepada wajah gurumu itu lebih baik daripada engkau menyedekahkan, menginfakkan 1000 ekor kuda pada peperangan orang-orang sabilillah.
menginfakkan harta di jalan Allah, sedekah jariah, lebih-lebih kepada orang fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah, ya, sangat luar biasa fahalanya. Ini kita melihat kepada wajah muallim, Masya Allah, fahalanya lebih baik daripada 1000 kuda yang kita sedekahkan fi sabilillah. Yakin dengan ini hadis? Yakin? Yang pertama, duduk sejenak dalam majelis ilmu lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak hamba sahaya. Melihat kepada wajah guru kita lebih baik daripada 1000 kuda yang kita infakkan fi sabilillah. Yakin dengan ini hadis? Percaya dengan sabda Rasul? Ya, artinya kita mengimani tentang apa saja yang disampaikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, maka mari kita menuntut ilmu berkeyakinan dalam menuntut ilmu. Salah satu daripada amalan jariah. Jariah. Ini ingat baik-baik. Salah satu daripada amalan jariah, waladun salihun yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan dua ibu bapa. Ya, itu amalan jariah. Ketika kita hendak pengen itu amalan kita wujudkan, yang fahalanya tidak pernah putus-putus, kita harus mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Sekarang kita belum kawin, belum punya anak, betul. Kita masih status anaknya orang tua kita. Orang tua kita membutuhkan kepada anak yang soleh. Makanya kita dianjurkan dikasih kepada pondok pesantren, dititipkan kepada pondok pesantren agar menjadi anak yang berguna, berilmu pengetahuan yang kelak dikala orang tua tersebut meninggal, kita bisa mendoakannya. Ada di antara kita yang orang tua telah meninggal? Ada. Maka bagi kita yang orang tua sudah meninggal, bersungguh-sungguhlah, kasatkan ya Allah segala pahala yang saya tinggal di pondok ini. Wong tinggal di pondok ini bisa dikatakan di sarangnya pahala, kandangnya pahala. Kita tidur meniatkan dengan sebab tidur itu sanggup kita belajar di waktu malam, sanggup belajar di waktu subuh, itu ada nilai pahala. Ya. Kita makan, kita niatkan dengan sebab makan itu kita sanggup belajar berfahala. Sampai mohon maaf kita ke kamar, ke WC, toilet, membuang hajat, karena kita kasatkan dengan buang hajat tersebut kita bisa tenang beribadah kepada Allah. Itu masuk toilet ada nilai pahala. Nah, pahala yang kita peroleh di pondok ini kita kasatkan kepada orang tua kita, karena orang tua membutuh kepada pahala amalan yang disedekahkan oleh anak. Bahkan dalam satu pendapat tanpa dikasatkan, tanpa kita mengkasatkan ini, ya Allah pahala salat saya, salat sunnah ini, sampaikan pahala ini kepada orang tua saya. Tanpa itu, karena hubungan antara orang tua dengan anak ini hubungannya tanpa hijab. Ya. Hubungan kalau antara antum dengan guru ini masih ada hijab. Ya. Kalau antum berdoa kepada guru-guru antum mungkin ada hijab. Tapi kalau seorang anak berdoa langsung kepada orang tua, ini dengan tanpa hijab, tanpa satir, Allah terima. Begitu pula doa orang tua kepada anak. Mau ndak kita membahagiakan orang tua kita? Mau ndak yang sudah ndak punya orang tua kita masih bisa berbakti kepada orang tua? Mau? Makanya mondok dengan yakin, kasatkan segala pahala kita tinggal di pondok pesantren, semuanya ya Allah berikan kepada orang tua saya. Orang tua kita udah sedo, ndak bisa beramal.
Ya, iza mata ibnu Adam fanqata'a amaluhu. Apabila telah mati anak Adam maka putuslah segala amalannya. Betul. Ada orang yang sedang bangun salat tarawih 20 rakaat. Ada. Ya, itulah artinya putus segala amalan. Illa min thalathin, terkecuali 3 macam perkara. Yang pertama, sedekatin jariyatin, sedekah jariah dalam bentuk wakaf. Yang kedua, wa waladin salihin yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan 2 orang tuanya. Dan yang ketiga, ilmu yuntafa'u bih, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Hari ini kita belajar, nanti ke depan kita mengajar. Maka kasatkan dengan mengajar tersebut mencetak generasi. Kasatkan kita menyebar ilmu yang ada pada kita. Maka insya Allah itu ilmu tergolong ilmu yang bermanfaat. Misalkan ini mbak yang pakai jilbab pink ngajar mbak yang pakai jilbab hitam. Ya, apa yang diajar? Alif batasa sampai ya. Ya, ini mbak jilbab hitam pandai. Kemudian jadi ustazah ngajar lagi mbak yang pakai jilbab ungu. Ya, ini fahala ngalir. Mbak pakai jilbab ungu punya murid nanti 20 orang, semuanya jadi ustaz dan ustazah. Itu cuman alif batasa sampai ya. Cuman itu yang diajari. Tapi fahala terus mengalir. Dahsyat enggak? Makanya jangan malas-malas menuntut ilmu. Pahalanya besar. Jaminan Rasulullah, dijamin bahwa penuntut ilmu adalah orang bagian daripada manusia yang diakui oleh Rasulullah. Ya. Maka berprinsiplah hidup aish kariman aumut syahidan. Ya, mudah-mudahan antunna semua menjadi orang-orang yang bermanfaat. Duduk di pondok istiqamah, kasatkan takzim kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan jodoh yang soleh. Gimana kita ingin dapat suami yang soleh? Jodoh itu ibarat cerminan. Ya. Wong kalau kita bajingan blangsat, itu jodoh kita sama. Ya, kalaupun ketukar ini jarang kita dapatkan. Ya, kalau lakinya blangsat, ahli mabuk, judi, dapat suami yang istri yang taat, ini jarang. Ya, yang diumpamakan jodoh itu adalah cerminan dari diri sendiri. Pengen jodoh yang soleh, maka jadikan diri kita menjadi orang yang soleha. Ini nyai solha. Solha itu asal dari soleha ya tak? Masya Allah, mudah-mudahan berkah nama pondok ini semua santriwati yang hadir di majelis yang berbahagia ini menjadi wanita-wanita yang soleha. Amin ya rabbal alamin. Wong kita ini wanita ini kudu banyak bersyukur. Kenapa Tat? Karena dulu maaf wanita diibaratkan bagaikan daun pisang yang dimanfaatkan hanya berteduh di kala hujan. Ya. Bersyukur lebih-lebih bersyukur dengan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dengan lahirnya baginda Nabi diangkatlah derajat para kaum Hawa. Ya. Pernah dengar enggak itu Sayyidina Umar pernah membunuh anaknya? Dirahasiakan sama ibunya, itu anak jangan sampai ketahuan, anak perempuan. Aib rasanya kalau yang dilahirkan oleh istri kita di zaman itu adalah anak perempuan. Sayyidina Umar dikala tahu itu anak bukan anak lelaki, anak perempuan, dibawanya ke pinggir laut, digali lubang, disuruh masuk si anak, dikuburkan hidup. Ketika sudah Islam ini Sayyidina Umar teringat dengan dosanya. Ketika dia ketika habis salam menoleh ke kanan, dia senyum.
Kenapa? Karena yang dilihat adalah surganya Allah. Ya. Menoleh ke kiri, dia melihat dosa-dosanya yang begitu bejat. Sampai anak kandung sebuah hati belahan jantungnya ditanam, dikuburkan hidup. Tidak ada harganya perempuan dulu pada masa jahiliyah. Maka kudu banyak bersyukur dengan sebab dilahirkan baginda, dengan sebab diutuskan lahirnya baginda Rasulullah, diangkat derajat wanita. Pengen bertemu baginda Rasul? Caranya gimana? Wong Rasulullah telah tiada. Ya, kita pernah kenal baginda Rasul? Pernah kenal ente sama baginda Rasul? Mbak yang jilbab hitam. Oi. Kenal? Ndak kenal. Kenapa ndak kenal? Karena ndak pernah kita lihat. Ya. Namun apa kata baginda Rasul? Jika kalian melihatku dalam mimpi, maka sungguh kalian telah melihatku secara pasti. Melihat Rasulullah dalam mimpi, bermimpi bertemu baginda Rasul, maka pada hakikatnya kita telah bertemu dengan baginda Rasul. Maka untuk bertemu baginda Rasul bukan hal yang mustahil, hal yang masih bisa terwujud. Gimana cara bertemu? Hendak kita bermimpi Rasulullah, perbanyakkan selawat kepada baginda Rasul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Bahasa yang kurang teratur dimohon dimaklumi karena kita di Aceh ini kurang berdialog dengan bahasa Indonesia. Bahasa Aceh kalau saya ceramah panjenengan ndak tahu. Menyolun ceramah bahasa Aceh, urung ron nampung, pasti nggak tahu kan? Kalau saya ceramah dengan bahasa Aceh, antum semua ndak bakal paham. Ayah bahasa Aceh.